Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM 25280. Baiklah, pada perihal ujian akhir semester mata kuliah Advanced Database, saya akan membacakan materi tentang konsep umum data mining. Data mining juga bisa disebut dengan proses penambangan data, yaitu proses mencari kesimpulan pada data yang telah dikumpulkan. Data mining memiliki beberapa definisi, yang diantaranya yaitu proses penemuan pola, ekstraksi, dan eksplorasi. Apa itu proses penemuan pola? Yang menarik dari proses penemuan pola ini yaitu data yang tersimpan dalam jumlah besar merupakan evolusi alami teknologi database dan merupakan metode yang paling banyak dibutuhkan dengan aplikasi yang sangat luas. Yang selanjutnya itu ekstraksi. Dari suatu informasi yang berguna atau menarik yang sebelumnya belum diketahui, potensi dan kegunaannya, pola atau pengetahuan dari data yang besar disimpan dengan jumlah yang besar. Yang ketiga yaitu eksplorasi. Dari analisa secara otomatis terhadap data-data dalam jumlah besar untuk mencari pola dan aturan tersendiri. Data mining itu sendiri berhubung erat dengan analisa data dan penggunaan perangkat lunak untuk mencari pola dan kesamaan dalam pengumpulan data. Pada dasarnya, menggali sumber berharga dari tempat yang sama sekali tidak terduga untuk mining mengekstraksi data yang sebelumnya tidak terlihat begitu jelas sehingga tidak seorang pun yang memperhatikan sebelumnya. Analisa data mining berjalan pada data yang cenderung besar. Data mining memiliki beberapa sebutan yang diantaranya knowledge discovery dan masih banyak lagi. Meskipun sebagian besar teknik data mining ada sejak lama, namun hanya beberapa tahun ini data mining benar-benar berperan, yaitu sejak dilakukannya commercial data mining. Beberapa faktor yang mendukung perlunya dilakukan data mining. Yang pertama yaitu data telah mencapai jumlah besar, ukuran yang sangat besar. Hasil dan proses data mining merupakan suatu informasi yang akan mendasari tindakan tertentu, sehingga tingkat kebenaran informasi tersebut menjadi sangat kuat. Dan makin besar serta makin banyak data yang digunakan, maka akan semakin valid hasilnya. Perkembangan data dalam hal jumlah dan ukuran akan mencapai kecepatan yang sangat cepat, sehingga ukuran basis data yang dimiliki oleh sebuah perusahaan akan mencapai kisaran gigabyte atau bahkan terabyte. Yang kedua yaitu telah dilakukannya proses warehousing. Apa itu proses warehousing? Proses warehousing berfungsi untuk mencapai hasil yang memuaskan. Maka sumber data yang digunakan dalam proses data mining seringkali merupakan data gabungan dari banyak sumber, daerah operasi, bahkan dari sumber-sumber lain seperti data kependudukan. Oleh karena itu, maka disarankan perlunya proses data warehousing untuk menjaga konsistensi dan memberikan pandangan yang lebih baik terhadap data dan menjaga integritas data. Kemampuan komputasi yang semakin terjangkau. Pada dasarnya, proses data mining melakukan banyak akses terhadap data yang sangat besar. Selain itu, juga melakukan proses komputasi yang membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Penurunan harga yang cukup cepat terhadap perangkat komputer serta semakin tingginya kinerja yang berhasil dicapai oleh komputer maupun teknologi pengolahan data seperti teknologi panel proses pesan ini menjadikan proses data mining sudah cukup layak untuk dilakukan secara komersial. Yang keempat itu bisnis yang semakin ketat. Tekanan persaingan bisnis yang semakin kuat mendorong perusahaan-perusahaan untuk mampu selalu berinovasi agar mampu meningkatkan daya saingnya di pasar global. Beserta tren yang berkembang pada saat ini adalah setiap bisnis adalah bisnis pelayanan, adanya fenomena kustomisasi produk oleh masyarakat, dan informasi itu adalah produk. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan yang ada di dalam data mining. Tahapan yang dilakukan pada proses data mining
diawali dari seleksi data. Dari data sumber ke data target terhadap processing untuk menjaga kualitas data. Transformasi data mining juga disertai dengan interpretasi dan evaluasi yang menghasilkan output yang berupa pengetahuan baru yang diharapkan memberikan kontribusi lebih. Yang pertama yaitu data selection, yaitu pemilihan atau seleksi data yaitu dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan terhadap pengalihan informasi dalam yang sesuai. Data seleksi yang digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas terpisah dan basis data operasional. Yang kedua itu pre-processing atau cleaning. Sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan proses cleaning pada data yang menjadi fokus. Proses cleaning mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten dan memperbaiki kesalahan pada data. Yang ketiga itu transformation. Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Proses coding merupakan proses kreatif yang sangat tergantung pada jenis dan pola informasi yang akan dicari dalam basis data tersebut. Yang keempat adalah data mining. Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data yang terpilih menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik dan metode atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan metode atau algoritma yang tepat sangat tergantung pada tujuan dan proses secara keseluruhan. Yang kelima itu interpretation atau evaluation. Pola informasi yang menghasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan terhadap ini merupakan bagian dari proses yang disebut interpretation. Terhadap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta yang hipotesis yang ada pada sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi data mining. Data mining memiliki banyak sekali fungsi. Untuk fungsi utamanya sendiri yaitu ada dua, yaitu fungsi deskriptif dan prediktif. Yang pertama yaitu deskriptif. Apa itu deskriptif? Fungsi yaitu deskripsi dalam data mining adalah untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses diharapkan bisa mengetahui perilaku dan dari sebuah data tersebut. Data itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Dengan menggunakan fungsi deskriptif, maka data mining nantinya bisa menemukan pola tertentu yang tersembunyi dalam sebuah data. Dengan kata lain, jika pola yang berulang dan bernilai, itulah karakteristik dari sebuah data yang bisa diketahui. Yang kedua itu prediktif. Fungsi dari prediktif merupakan sebuah fungsi utama di sebuah proses yang nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola tersebut dapat diketahui dari bagian variabel yang ada pada data. Ketika kita sudah menemukan pola, maka sebuah pola yang didapat tersebut bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui jenisnya. Karena itulah fungsi ini dikatakan sebagai fungsi dari prediksi yang hanya melakukan predictive analysis. Fungsi ini juga bisa digunakan untuk memprediksi sebuah variabel yang belum tentu ada dalam suatu data. Sehingga fungsi ini memudahkan dan menguntungkan bagi siapapun yang memerlukan prediksi yang akurat untuk membuat hal yang penting tersebut menjadi lebih menarik. Fungsi data mining yang lainnya yaitu association, clustering dan outlier.
dan masih banyak lagi. Apa yang disebut dengan multidimensional? Apa yang dimaksud dengan multidimensional? Konsep description adalah karakteristik dan diskriminasi yang berfungsi untuk menggeneralisasikan dan meringkas dan membedakan karakteristik data. Metode dalam data mining. Dalam melakukan pengumpulan informasi tertentu, yang selanjutnya yaitu metode dalam data mining. Dalam melakukan pengumpulan informasi, tentunya metode tersebut akan membantu dalam proses menemukan data. Data mining akan menyediakan pencarian dari ide-ide hingga implementasi akhir. Permasalahan dalam data mining bukan soal yang mudah dalam mengumpulkan informasi dan melakukan penambangan data yang nantinya data tersebut berguna ke depannya. Banyak sekali permasalahan yang ditemui sehingga dapat melakukan penambangan data. Dan apa saja yang permasalahan yang biasa ditemui? Yang pertama itu metodologi mining adalah menambang berbagai jenis pengetahuan dari berbagai tipe data, kinerja, efisiensi, efektivitas, dan stabilitas. Evaluasi pola yaitu masalah dalam keterampilan, melakukan pengetahuan latar belakang, memahami kebisingan data dan data yang tidak lengkap, metode penambangan data panel yang terdistribusi dan pertambahan, integrasi pengetahuan yang ditemukan dengan yang ada. Yang kedua itu user interaction. Bahasa query penambangan data adalah pengembangan ADOC, ekstraksi dalam visualisasi. Penambangan pengetahuan instruksi di berbagai tingkatan adalah abstraksi. Yang ketiga yaitu application adalah social impact. Penambangan data khusus domain yang menambangkan data yang tidak terlihat. Perlindungan keamanan data, integritas, dan privasi. Contoh penerapan data mining. Penerapan data bisa digunakan sebagai sektor, mulai dari sektor bisnis, manajemen, keuangan, dan sebagainya. Contoh penerapan data mining: analisis market analisis dan manajemen. Dalam sektor pemasaran, biasanya data mining digunakan untuk pemasaran target, manajemen, hubungan pelanggan. Target pemasaran misalnya menemukan model pelanggan model yang memiliki karakteristik yang sama, meningkat pendapatan dan kebiasaan belanja. Analisa lalu lintas pasar menemukan hubungan atau antar produk yang prediksi berdasarkan asosiasi tersebut. Profiling pelanggan, jenis pelanggan yang memberi produk apa, pengelompokan atau klarifikasi. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu analisis kebutuhan pelanggan. Misalnya identifikasi produk terbaik untuk berbagai kelompok pelanggan. Memprediksi faktor apa yang akan menarik pelanggan. Penyediaan informasi ringkasan laporan dan multidimensi informasi ringkasan statistik. Yang kedua yaitu corporate analysis dan risk management. Penerapan data mining dalam sektor perusahaan biasanya digunakan untuk prediksi orientasi yang pelanggannya lebih kompetitif. Perencanaan keuangan dan evolusi aset misalnya. Analisis dan prediksi arus kas, analisis klaim kompetensi untuk mengevaluasi aset, analisis risiko keuangan. Planning perencanaan sumber daya, misalnya merangkum dan membandingkan sumber daya dan pengeluaran. Persaingan, misalnya memantau pesaing dan arah pasar, mengelompokkan pelanggan ke dalam kelas dan penetapan harga berbasis kelas prosedur, dan mengatur strategi penerapan harga di pasar yang sangat komparatif. Misalnya kita ambil contoh, kita mau menjual handphone di Bukit Tinggi. Nah, kita akan pastinya meresearch produk apa yang paling laris. Misalnya setelah kita cari tahu produk Xiaomi lah yang
menguasai pasar Bukit Tinggi, itu sekitar 50%. Maka dengan hal itu kita bisa membuka gerai yang yang cocok dengan semua perangkat Xiaomi seperti casing, cas, dan lain-lain. Maka dari itu proses data mining ini bisa diartikan sebagai proses riset ulang pasar yang berguna untuk kemajuan perusahaan ke depannya. Yang selanjutnya yaitu tujuan utama data mining. Telah disebutkan di ruang lingkup data mining bahwa pada kebanyakan aplikasinya, goal utama dari data mining adalah untuk membuat prediksi dan deskripsi. Prediksi merupakan beberapa variabel atau file bisnis basis data yang memprediksi nilai-nilai variabel yang datang yang diperlukan dalam mengetahui saat ini. Deskripsi yang berfokus pada penemuan pola tersembunyi pada data yang ditelaah. Dalam konteks deskripsi dipandang lebih penting daripada prediksi. Ini berlawanan dengan aplikasi pengenalan pola dan mesin belajar. Prediksi dan deskripsi pada data mining dilakukan dengan tugas-tugas utama yang dijelaskan di bawah ini. Pada setiap tugas akan diberikan pointer ke masalah bisnis yang dapat diselesaikan. Klasifikasi adalah fungsi pembelajaran yang memetakan dan mengklasifikasi sebuah unsur atau item data ke dalam salah satu dari beberapa kelas yang sudah didefinisikan. Yang selanjutnya itu regresi adalah fungsi pembelajaran yang memetakan sebuah unsur data ke sebuah variabel prediksi bernilai nyata. Aplikasi dari regresi ini misalnya ada beberapa prediksi volume biomasa di hutan dengan didasari pada penggunaan gelombang mikro, penginderan jarak jauh, prediksi kebutuhan customer terhadap sebuah produk baru sebagai fungsi dari pembiayaan adversentasi. Pengelompokan atau clustering merupakan sebuah deskripsi yang banyak digunakan dalam mengidentifikasi sebuah himpunan terbatas pada kategori dan klaster untuk mendeskripsikan data yang ditelaah. Kategori ini dapat bersifat eksklusif dan atau mengandung representasi yang hanya memiliki kategori yang hierarkis atau saling menumpuk. Yang selanjutnya yaitu peningkatan melibatkan metodologi untuk menemukan deskripsi yang ringkas dari sebuah himpunan data. Salah satu contoh yang sederhana adalah mentabulasikan mean deviasi standar, yaitu flight table. Yang selanjutnya yaitu pemodelan. Kebergantungan adalah penemuan sebuah model yang mendeskripsikan kebergantungan yang signifikan antara variabel. Model ini ada dua tingkat struktural dan variabel secara lokal. Yang selanjutnya itu pendeteksian. Perubahan dan variasi berfokus pada penemuan perubahan yang paling signifikan di dalam data. Dan yang kedua yaitu komponen dan algoritma data mining. Setelah tugas-tugas utama dari data mining didefinisikan, dalam setiap algoritmanya data mining ada 3 komponen yang utama, yaitu representasi, model, dan evaluasi. Apa itu representasi? Representasi model adalah bahasa untuk mendeskripsikan pola yang sangat tepat ditemukan. Jika representasi terlalu terbatas, maka akan dapat jumlah waktu pelatihan maupun sampel yang mencukupi, akan menghasilkan model yang akurat dan untuk data. Yang selanjutnya itu evaluasi, yaitu model mengestimasi tingkat atau kecocokan sebuah pola tertentu untuk mengetahui kriteria pada proses. Evaluasi pada keakuratan prediksi didasarkan pada validasi silang. Evaluasi kualitatif deskriptif berkaitan dengan akurasi, kebaruan, kualitas, kemampuan, dan dipahami oleh model yang diterapkan, kriteria logika dan statistik yang dapat digunakan untuk evaluasi model. Metodologi. Pencarian terdiri dari 2 komponen, yaitu pencarian parameter dan pencarian model. Pada pencarian parameter, algoritma harus mencari parameter yang mengoptimalisasikan kriteria evaluasi.
Dengan tersedianya data yang diobsesi dan representasi model yang tetap, pencarian model terjadi di sebuah loop di atas metodologi pencarian parameter. Representasi mudah diubah sehingga dibentuk satu keluarga model untuk siap presentasi di model metodologi. Pencarian parameter di instansi untuk mengetahui kualitas dari model, dan implementasi metodologi dicari cenderung untuk menggunakan teknik perencanaan. Ada beberapa metode data mining, tapi di sini saya akan menjelaskan yaitu aturan dan pohon keputusan metodologi yang menggunakan pemisahan universal yang dipahami oleh pemakai, yang representasinya yang sederhana akan tetapi batasan ditetapkan pada presentasi aturan dan pohon tertentu. Metodologi klasifikasi dan regresi non-linear. Kedua metodologi ini terdiri dari sekumpulan teknik yang mempresentasikan kombinasi variabel, merupakan yang pas dengan kombinasi linear. Yang selanjutnya itu metodologi berbasis simple. Representasi yang metodologi ini cukup sederhana digunakan, simple dan basis data, memproklamasi sebuah model misalnya ditunjukkan pada properti yang mirip di dalam model prediksi sudah diketahui teknik dan ancamannya. Yang D itu model keberuntungan grafik probabilistik. Yang selanjutnya itu mode belajar rasional. Jika aturan dan pohon keputusan memiliki sebuah representasi yang terbatas dan proporsional yang mempelajari relasi juga, dikenal dengan program logika, menggunakan bahasa yang sederhana dan logika yang tingkat 1.